Oke. Stop. Di sini saya lihat si Raisa nggak pakai ABD-nya ya, Bu? Pakai, Dua-duanya pakai? kiri kanan pakai Bu. Oh, oke. Ini ceritanya lagi belajar apa, Bu? Melabel Bu, Melabel. melabel untuk penambahan kata. Kalau Bu Eni kan kalau nggak salah ikut training itu ya, Bu ya? Training bahasa isyarat ya? Oh ya, Ya. itu Nah, di situ. kalau Bu Eni lihat ini ya, sebagai Raisa itu tunarungu ya, Bu ya? Tunarungu. Ya, tunarungu belajar labeling gimana menurut Bu Eni? Kalau dia itu biasanya kalau untuk nge-label itu, kalau saya memang belum begitu mendalami ya, Bisindo itu. Tapi yang saya belajar itu kan dia mengungkapkan apa yang itu biar misalnya saat terima kasih gitu ya, terima kasih sama-sama gitu. Jadi kita tuh dia hanya mengungkap. Nah kalau untuk labeling biasanya dia langsung pakai gerakan tubuh, pakai gestur. Misalnya mungkin kalau tangan dia begini, gitu. Jadi apa ya namanya yang yang pasti dia tahu ini tangan gitu loh. Tapi kalau untuk labeling dia mungkin belajar, nah itu yang saya memang belum sampai mendalami sampai untuk kebutuhan khusus itu. Saya hanya bisa mendalami kayak misalnya Kamis, misalnya gitu, Kamis gitu. Kayak Kamis itu kan kayak begini, kayak kumis gitu kan. Kamis, Jumat gitu seperti itu. Nah, itu yang saya lupa lagi bentuknya kayak apa, hari-hari aja saya masih dasar. Tapi kalau saya melihatnya memang apakah dia tahu atau tidaknya saya kan belum tahu dari Bu Dewi ya, dari Bu Dewi bagaimana dia memahami dari bacaan itu sampai dia paham bahwa tulisan hidung adalah hidung yang dia maksud. Nah, itu yang saya masih tadinya menanya untuk ke arah itu karena sampai kita sebesar apapun suara. Nah, kalau dia pakai ABD, apakah memang di dalam karena gini dulu punya murid gitu ya sini ya, punya murid itu dia pakai ABD, jadi kita nggak boleh pakai bahasa isyarat dari dokternya. Jadi diupayakan kita berbicara dari suara, karena anak ini dilatih untuk sensitivitasnya itu. Jadi dokter itu menyarankan seperti itu, karena gini, ada satu anak yang kehilangan huruf. Nah, disitulah kita dalami. Jadi dokternya yang ngasih tahu bulan ini pada saat dia kontrol dia kehilangan huruf K, L, M misalnya gitu. Nah, nanti kita latih bahas kata-kata yang ada K, L, M, entah itu di depan, di akhir maupun di tengah. Nah, di situ saya melihat bahwa itu kalau dari sekolah itu jadi kita kan berdasarkan permintaan ya, karena kan ini termasuk kebutuhan fisik ya, kebutuhan khusus fisik. Jadi saya masih belum tahu nih kalau kasusnya Rasya apakah memang ada hal yang di mana Bu Dewi bersuaranya agak keras untuk supaya ABD-nya itu berfungsi, jadi tidak menggunakan bahasa isyarat seperti itu, atau memang ada waktu tertentu saya nggak tahu tangan agak begini Bu Dewi, apakah memang itu termasuk salah satu bahasa isyarat yang diberikan buat Rasya. Nah itu jadinya kalau saya ada beberapa permintaan dari dokter ada yang kayak gitu loh, Sin. Jadi kita nggak mesti harus menggunakan bahasa isyarat. Jadi makanya saya tadi mau nanya sama Bu Dewi, apakah memang ini bagian apa nih di rahasianya sendiri sekarang yang menjadi kendala dia itu untuk labeling. Nah, kalau dia mau labeling ya kalau misalnya ada tulisan hidung berarti dia cuma nunjukin doang, ini hidung, berarti dia paham, oh ini tulisan hidung, ini hidung gitu loh. Nah, itu yang saya mau menyamakan persepsi dulu, takutnya karena setiap dokter itu beda-beda gitu ya. Kalau Bu Dewi gimana untuk Rasya? Kalau kasus yang di sekolah yang saya dulu itu seperti itu. Jadi kita harus suaranya agak diperbesar. Karena kita tidak dibolehkan menggunakan bahasa isyarat. Saya nggak tahu nih kasusnya untuk Rasya. Kayak gitu. Gimana Bu Dewi? Sebenarnya Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam, ya. Nah, ketemu lagi Bu Eni ya. Iya, Mbak Dewi. Bu Eni, benar kata Bu Eni, kalau untuk anak yang sudah memakai alat bantu dengar atau implan, biasanya disarankan sama audiolognya ya, itu untuk diperdengarkan dengan suara. Diperdengarkan dengan suara. Ya, jadi kita belajar dengan audiotori ya Bu.
Nah, Iya, iya kenapa saya betul. memilih dengan melabel ya Bu? Karena kan Raisa kan selain ada tunarungu, dia juga ada gangguan ADHD ya Bu ya, ada gangguan pikiran. Dengan harapannya dengan saya memakai melabel dengan tulisan, itu bisa membantu dia suatu saat mungkin tidak untuk sekarang tapi suatu saat untuk nanti. Akhirnya karena kan tidak semua orang itu bisa mengerti dengan memakai bahasa isyarat ya Bu ya. Iya betul. Nah, tidak semua orang tidak mengerti bahasa isyarat. Dengan harapan kita memakai tulisan, dia itu bisa membantu dia berkomunikasi dengan orang lain dengan tulisan. Makanya saya memakai dia mencoba, oke deh saya coba memakai dia dengan tulisan gitu loh Bu. Oke, sekarang pertanyaannya, mungkin gini pertanyaannya adalah sebelum labeling, apa kemampuan yang harus dia miliki? Itu matching Bu, Dia sudah menyamakan. Kalau matching identik, matching konkret dia udah bisa Bu. Kalau dia matching tulisannya ke gambar sudah? Matching tulisan, misalkan di bawahnya ada gambar dua gambar, bawahnya ada tulisan-tulisan dia sudah. Jadi misalnya itu kan di screen-nya bisa lihat ya tangan, hidung, sama kuping. Dia bisa matchingin itu ke gambarnya. Iya. Jadi kalau misalkan saya kan sama sebelum sampai tahapan ini kan sebenarnya ini saya baru belajar ini nih. Cuman masih dikoreksi juga nih sama terapisnya gitu loh Bu. Ini baru-baru awal saya belajar. Jadi saya pertama itu memakai dua gambar ya yang sama, di bawahnya tulisan sama-sama, di bawahnya ada tulisan di bawahnya. Dia udah bisa itu matching itu dua-dua. Ya. Nah, akhirnya saya coba memakai yang ini, jadi tulisan pakai gambar gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk anak tunarungu buat saya sih lebih ke fungsionalnya aja. Misalnya dia bisa dari 2 dimensi dulu ya, dari 2 dimensi berbagai macam gambar tangan, hidung, kuping. Tangan, hidung, kuping manusia, hewan, boneka. Dia harus sudah bisa matchingin gambarnya. Setelah itu dia baru bisa matchingin semua gambar tangan, hidung, kupingnya itu terhadap tulisannya dan sebaliknya, tulisan ke gambarnya. Setelah itu dari tulisan ke 3 dimensi, berarti ke saya atau ke boneka. Setiap kali saya tunjukin kata tangan, dia bisa nunjukin tangannya saya, tangannya dia, atau tangannya boneka gitu. Jadi itu lebih fungsional. Kemudian Ibu juga bisa minta dia untuk Ibu kasih gambar tangan, dia tulis kata tangan. Kalau memang niatannya adalah biar semua orang mengerti apa yang diinginkan oleh Raisa. Jadi saya tidak mengecilkan mengenai verbal ke anak tunarungu ya, tapi akan lebih baik itu bentuknya fungsional saja. Kalaupun ibu mau dia mengerti audio, akan lebih baik ibu dia diajarin diskriminasi audio aja dulu. Misalnya ibu bilang huruf R, dia bisa ngambil huruf yang sesuai gitu. Itu akan lebih sesuai sama yang diminta sama audio, karena dalam satu kata hidung tangan itu kan ada beberapa suku kata, ada beberapa huruf, jadi akan sulit untuk anak mendiskriminasinya gitu. Iya Bu. Jadi gini, kalau buat saya nggak mengecilkan pelafalan ya, tapi buat tahapannya itu betul-betul mudah untuk Raisa, karena kayak tadi kata Ibu, Raisa itu punya ADHD. Jadi untuk duduk diam dan melafalkan tangan, hidung, kuping itu buat dia sudah terlalu banyak tugas gitu. Jadi ini boleh dikerjakan tapi dalam level kemampuan Raisa, itu aja sih kalau menurut saya. Gimana Bu Eni? Iya, kalau saya justru ada ini ya, ada sedikit pemahaman, yang penting konsep ya. Berarti emang Bu Sinta, yang inti dari tadi Bu Sinta bilang itu adalah konsep ya. Konsep
Terlepas dari kan biasanya kalau untuk anak-anak seperti Rasya itu pasti ada suaranya sengau ya Bu Dewi ya, karena memang sudah terbiasa dia dari kecil tidak mendengar suara yang sebenar itu ya, apa sih bahasanya ya, kayak frekuensi atau Artikulasinya ya. apapun gitu ya. Jadi kan itu lebih banyak saya lebih tahu kalau untuk orang-orang yang itu ada semua kayak suara hidung gitu loh Bu Dewi ya. Nah kalau saya sih memang yang tadi Bu Sinta itu memang lebih didahulukan adalah konsep. Konsep itu maksudnya gini, dia tahu dengan tulisan, dia tahu bahwa ini yang dimaksud. Misalnya kayak ada tulisan hidung, kalau dia memang ada tulisan hidung ya di situ adalah hidung gitu. Hanya saja saya mau tanya, apakah dia memang sudah bisa membaca tulisan hidung gitu loh Bu Dewi? Kalau membaca belum Bu, saya masih belajar konsep menyamakan hurufnya. Oh gitu. Jadi kalau memang Bu Dewi mau mengajarkan membaca, kalau memang dia sudah huruf tapi belum bisa ini berarti ada backwardnya juga. Nah, kenapa tidak diambil anggota tubuh itu dengan 2 suku kata terbuka? Dahi, jari, kaki, pipi, itu dulu. Gigi. 2 suku kata terbuka. Terbuka. Konsonan, vokal. Nah, kan sekarang Bu Dewi lagi ngajarin nih sekarang anggota tubuh kan? Nah, iya. Anggota tubuh, betul kan? Anggota tubuh, dahi, mata, gigi, jari, kaki. Nah, itu dulu. Kalau hidung, itu sudah itu bahasanya sudah jauh. Untuk anak yang baru mengenal huruf, itu sulit. Gitu. Rasya di usia berapa? 7 tahun, Bu. Oh, 7 tahun. Kalau 7 tahun sih sebenarnya itu Ibu langsung shortcut itu namanya. Ibu langsung potong kompas. Kalau sudah mengajarkan dengan tulisan bahasa itu. Pusing Bu ngelihatnya dia bacanya itu ngomongnya udah susah. Dia sudah, jadi gini Ibu, kalau kita mau backwardnya itu, jadi kayak kita dahi gitu ya. Dahi kan kalau di bahasa Indonesia itu tulisan dulu ya. Dahi, kemudian da-nya dipisah, hi-nya dipisah. Kemudian da-nya juga, da-nya itu yang tadinya nyambung ya, deketan, da-nya itu akhirnya dipisah. Tidak pakai garis ya Bu ya, jangan pakai garis, tapi dipisah jaraknya agak sedikit jauh, kemudian agak ini jauh, kemudian hi-nya itu dengan i-nya itu dipisah. Itu backward Bu. Jadi dia tahu, oh dahi itu terdiri dari huruf D, A, H, I, kayak gitu. Nah, jadinya dia bisa dia bisa tahu. Nah, kalau Ibu langsung ke situ, itu agak sulit Bu. Jadi Ibu mungkin kalau mau mengajarkan sekaligus untuk mengajarkan baca, jangan yang sifatnya 2 suku kata tertutup, 3 suku kata, suku kata tahu kan Ibu ya? Ba itu 1 suku kata, bi itu 1 suku kata. Nah, kalau terbuka di belakangnya pasti vokal. Tidak ada lagi yang K, F, K. Itu 1 suku kata tapi tertutup itu namanya, bukan terbuka. Gitu. Jadi itu terlalu sulit buat Rasya kalau kita mengajarkan sekaligus untuk mengenal huruf itu. Memang kalau saya mengajarkan shortcut yang seperti itu. Saya mulai tadi 2 suku kata, tapi untuk anak yang usianya sudah 10 tahun ke atas, Bu. Gitu. Yang kalau kita ajarkan huruf dari awal nggak bisa, ya berarti kita ajarkan itu langsung. Jadi kayak seperti dihafal gitu loh. Padahal sih sebenarnya enggak. Nah, cuman kalau menurut saya Rasya udah 7 tahun, kita lanjutin aja itu hurufnya itu, Bu. Tapi dia lebih melabelkan secara reseptif. Kan Ibu lagi mencoba nih dengan menguatkan telinganya. Rasya, hidung. Boleh, Ibu kalau hidung yang gitu nggak usah pakai tulisan, pakai ini aja dia nunjuk. Yang penting konsep dia tahu hidung dan Ibu menajamkan telinga yang memang sudah jadi supaya jadi pembiasaan itu suara hidung. Nah, kalau dia memang kita langsung ekspresif, itu nggak apa-apa. Ini siapa? Hidung, walaupun dia ngomong hidung, kan pasti gitu ya, ada sengaunya di situ. Itu nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau Ibu langsung ke tulisan, dia itu ada dua tugas. Makanya tadi Bu Sinta bilang, fokus ke tulisan aja dia untuk mencerna tulisan, dia bingung. Nah, kalau misalnya tulisannya sudah diberitahu Ibu, berarti Ibu tujuannya apa untuk mengenalkan tulisan hidung itu? Karena udah dikasih tahu sama Ibu itu tulisannya hidung. Jadi sebagai embel-embel doang. Nggak bisa, Bu. Akan capek kitanya, Bu. Terlalu tinggi kalau saya melihatnya seperti itu materinya. Gitu. Jadi standar dulu huruf, nanti Ibu habis dari huruf itu kalau matching mungkin anak akan tahu ya, Bu ya. Matching itu kan kalau di Catherine Morris itu kan ada 3, ya kan? Identik,
ya identik. Nah, kalau huruf identik itu kan huruf besar dengan huruf besar, huruf kecil dengan huruf kecil, kemudian huruf besar dengan huruf kecil. Nah, sekarang Ibu mengajarkan yang mana dulu? Kalau di sekolah pasti dihurufkan huruf kecil, tapi kalau di terapi pasti huruf besar. Itu dulu ya, waktu zamannya Pak Is. Tapi saya nggak tahu yang sekarang ini bagaimana, saya nggak tahu. Nah, jadi disitulah Bu Ibu kalau memang sudah situ, baru kita ke penggabungan. Misalnya kita mengenal B sama A, ba. Oke, kita cari. Nggak mungkin kita cuma ba doang, ba. Cari bahasa yang dipadu-padakan. Bebas. Oh, ternyata di B itu ada I, bi. Ya udah, kita aja babi, gambar babi gitu, Bu. Jadi menggunakan dengan bahasa yang bermakna gitu. Jadi nggak cuman bubi itu nggak ada, makanan bubi nggak ada, panggilan orang nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya bibi, oke, oh berarti kalau bibi itu adalah pembantu, misalnya kalau untuk orang Sumatera. Kalau orang Sunda kan bibi itu adalah tante gitu kan, beda. Nah, itu kayak gitu. Jadi semuanya itu diajarkan secara bermakna. Jangan langsung kalau kita mengajarkan itu udah ekspresif reseptif aja gitu. Jangan langsung ke arah akademiknya. Itu kalau menurut saya ya. Ya, jadi mohon koreksi, Bu Sinta. Enggak, benar kata Bu ini. Jadi gini, kalau Bu Dewi mau kasih sesuatu ke anak, dicobain dulu ke diri sendiri. Cobain diri sendiri, Bu. Iya. Maksudnya gimana, Bu? Sekarang gini, kalau saya tanya Ibu, kayak tadi ya, untuk melabel hidung, kuping, telinga. Kemampuan apa yang harus Ibu miliki? Artinya anak itu harus paham dulu. Bukan, saya nggak ngomongin Reza, Ibu. Kalau saya minta Ibu bilang hidung, kemampuan apa yang harus Ibu milikin? Kemampuan mendengar. Kemudian mendengarnya dulu, Bu. mendengar, terus? Paham dengan bentuk. Bentuk apa? Bentuk hidung. Oke, terus apa lagi? Apa ya? Ada kita perlu konsentrasi juga ya untuk mendengar sama ini paham itu. Apa lagi? Apa ya? Ingat, perintah yang saya kasih ke Ibu adalah Ibu melafalkan hidung. Berarti Ibu harus ngapain? Berarti harus mengingat. No. Mengingat. Ini yang jadi masalah. Kenapa Ibu kasih programnya buat Reza melafalkan, mengekspresikan, mengucapkan? Karena Ibu sendiri nggak tahu kemampuan apa yang harus dimiliki seseorang ketika harus melafalkan atau melabelkan atau mengekspresikan sebuah kata. Sekarang saya ulangin lagi. Kemampuan apa yang Ibu harus miliki ketika Ibu saya minta melafalkan hidung? Coba ucapin. Suara hidung. Coba pengucapan. Ibu ucapkan hidung coba. Hidung. Nah, hidung. Nah, kemampuan apa yang Ibu miliki ketika mengucapkan hidung? Ada suara yang dikeluarkan. Apalagi? Hidung. Kemampuan kata ya? Kata Bukan. hidung. Bentuk mulut Ibu seperti apa? Bentuk lidah Ibu seperti apa? Bentuk rahang Ibu seperti apa? Karena itu yang harusnya lebih dahulu diperbaiki sebelum dia mengucapkan. Gimana dia mau mengucapkan kalau bentuknya aja dia nggak tahu? Hidung itu mulut kita harus sedikit monyong. Hidung. Kemudian ketika Ibu mau dia mendiskriminasikan, sebenarnya kan ujung-ujungnya Ibu mau dia mendiskriminasikan kan? Ketika Ibu bilang hidung, dia pencet ini, ketika dia bilang telinga, dia pencet itu. Nah, itu yang harusnya Ibu ajari lebih dahulu. Ketika saya bilang hidung, huruf apa sih yang pertama dia harus kenalin? Huruf apa, Bu? Yang pertama dia harus kenalin ketika Ibu ucapkan hidung. H ya? H. H itu hidung bukan? Bukan. Hidung, bagian dari kata hidung. Bunyinya H bukan? Bukan, hidung. Apa bunyinya? Dengarnya I. Yang saya tanya. Banyak kedengaran vokalnya ya, hidung.
Nah, itu kan ada dua kemampuan yang harus dia pelajarin. Ibu mintanya dia kenal kata hidung dengan H, padahal bunyinya adalah H. Kenapa ibu nggak ambil aja tulisan kata hidung, terus minta huruf pertamanya apa? Dia harus tahu itu H, bukan D, bukan B, gitu loh. Sedangkan bunyinya itu susah loh, Bu. Bunyinya dari hidung itu adalah H, hidung. Paham nggak? Paham, Bu. Ini kita ngomongin anak tunarungu loh. Untuk anak autistik aja ngajarin ini namanya fonetik, ini susah sekali. Karena buat mereka dia dengernya H, kita mintanya H. Tulis hidung, H, H, H. Dia nggak ngerti karena buat dia itu bunyinya H. Jadi kalau ibu mau dia mendiskriminasikan suara, ibu kasih lihat tulisannya hidung. Terus minta huruf pertamanya apa? Bukan dia melabel. Gimana dia mau melabel kalau dia mendiskriminasikan H sama H aja nggak bisa. Jadi apapun program yang ibu kasih ke dia, kasih dulu ke diri sendiri. Ke diri sendiri kasih dulu. Oh, saya mau Raisa itu melafalkan, melabelkan, mensuarakan hidung. Kemampuan apa ya yang harus saya miliki supaya nanti ketika Raisa harus melakukan itu, saya ngerti sulitnya dia di mana. Paham nggak, Bu? Jadi Ibu jangan kasih program hanya karena program itu muncul di mana-mana, dikasih di mana-mana, tapi Ibu sebagai case manager, Ibu sebagai orang yang paling ngerti Raisa harusnya bisa memecah-mecah sesuai kemampuan dan kebutuhan Raisa. Paham ya, Bu ya? Mau itu dikasih sama siapapun, orang profesional yang paling master sekalipun, itu nggak akan jalan kalau ibunya sendiri yang paling kenal Raisa itu tidak mengenal Raisa. Saya agak keras di sini ya. Karena saya gemes sama ibu gitu loh. Pertemuan kita ini bukan cuma sekali dua kali gitu. Jadi Ibu harus saya yang kegeeran itu gini loh Bu, yang untuk penambahan kata emang yang saya agak stagnan nih untuk penambahan kosakatanya itu, penambahan kata-kata benda untuk Raisa itu yang agak-agak mau ngajarinnya kayak mana sih yang cocok buat Raisa. Saya bingung mau ngajarin mana sih, program yang mana sih yang cocok buat Raisa gitu. Itu yang saya stagnan gitu. Kalau di maaf ya, mungkin Ibu kan biasanya suka ada perkumpulan ya, semacam perkumpulan yang mengajarkan Bisindo gitu ya Bu ya. Karena kan kalau untuk ADHD kita anggap aja dia bukan sesuatu yang sifatnya kayak autistik gitu loh Bu, yang perilakunya terlalu ini. ADHD kalau saya ngelihatnya memang paling kita hanya ngelihatnya dia hiper aja ya, hiper dan tidak fokusnya. Kalau saya sih lebih baik mungkin Bu Dewi udah bertemu dengan orang yang di Bisindo itu ya, misalnya saya nggak tahu Bu Dewi ikut yang mana, Bisindo atau yang mana gitu. Nah itu mungkin bisa diajarkan bagaimana pengajaran untuk tingkat awal gitu ya, untuk huruf atau apa, karena ini biasanya ada perkumpulan-perkumpulan gitu loh. Yang setahu saya aja, kita waktu saya belajar Bisindo itu saya memang diajarkan bagaimana tidak bersuara. Kalau mereka itu kan bersuaranya, jadi mereka itu ekspresif jadinya orangnya. Jadi kalau kita bilang bisa, itu bisanya itu sampai. Jadi pengen menunjukkan ke orang lain bahwa dia itu ngomong B gitu. Jadi mungkin terbiasa oleh latihan. Berarti ada kali, kalau saya sih ngeliatnya pasti ada satu perkumpulan yang dimana dia mengajarkan anak untuk mengenalkan dari kata ke huruf gitu. Nah itu yang saya pelajari waktu itu. Oh ternyata mereka itu sebenarnya tinggal bagaimana menggunakan bahasa itu, walaupun mereka dengan dua. Jadi mereka itu melakukan dengan dua bahasa gitu loh. Kalau dia ngobrol itu, kita kadang-kadang kita ngedengar, yang nggak ngerti bahasa isyarat itu kita kadang-kadang ngedengar, karena mereka dengan menggunakan dua bahasa. Bisa, bagi, sebelah gitu. Jadi itu dengan ekspresif dan kita sampai tahu, sampai jelas banget itu B, T gitu, atau H atau apa gitu. Nah
Itu yang saya mungkin setahu saya begitu Bu Dewi. Mungkin apakah kalau saya kan nggak pernah ikut perkumpulan yang untuk tuli gitu ya Mbak. Perkumpulan untuk tuli itu saya nggak tahu apakah di situ juga diajarkan bagaimana dia apa. Karena kan sistemnya kalau saya lihat memang pengajaran Mbak Dewi itu kayak ada sistem ABA ya. Sistem Ada apa? aba lompat gitu. Jadi tidak gini-gini. Kalau saya kan dia itu bukan autistik yang sebenarnya dia udah paham gitu. Cuman hanya kita melihat bagaimana tekniknya untuk mengajarkan anak tuli ini supaya dia bisa memahami gitu ya proses di mana kalau hidung itu adalah ini, mulut itu adalah ini, itu baru itu. Itu yang saya pahami waktu saya belajar. Terus bagaimana kita ekspresikan dari benda yang kita mau tuju kayak hidung, tulisannya apa. Nah, makanya di situ kita mengenalkan huruf. Nah, di situ biasanya kalau saya sendiri ya, saya nggak paham untuk space-nya di mana, apakah dia masuk area tetap sama dengan terapi bicara kah? Saya nggak tahu nih Mbak Dewi gitu ya, apakah itu. Nah, atau memang ada satu bentuk yang di dalam satu perkumpulan tuh ada lah gitu yang memang khusus untuk mengajarkan anak-anak yang baru memahami tulisan gitu. Kayak gitu, Bu Dewi. Tadi Bu Dewi sempat bilang bahwa Ibu Dewi mau menambahkan kosakata Reisha. Bisa dijelasin lagi Bu, maksudnya apa? Artinya penambahan kata gitu. Ada kemampuan bahasa dia yang kadang-kadang yang udah dia bisa gitu loh. Saya belajarnya secara, benar kata Ibu, saya belajar dengan Reisha itu secara fungsional Bu. Jadi saya konsultasi juga ikut kelas namanya audio verbal terapi. Oke. Biasanya anak-anak dengan gangguan pendengaran itu biasanya selain terapi bicara, mereka ada kelas yang untuk itu ada kelas untuk belajar audio verbal terapi. Nah, di audio verbal terapi itu kita ada belajar untuk mendengar dari tahap-tahap awal. Dari benar kata Ibu, dari tahap namanya ada pengenalan dengan sikling, kayak di suara-suara hewan, ada sikling kayak kita belajar a, i, u, e, o, es. Nah, kata-kata seperti itu. Sikling. Itu udah selesai kalau belum, Bu? Kalau ada kata-kata yang belum bisa dapat itu kata-kata s sama es, i yang belum jelas. Belum dapat ya s sama es gitu. Itu emang agak susah, itu kan nadanya tinggi gitu ya. Ininya tinggi. Jadi dia belum dapat di bawah gitu. Kalau untuk membedakan huruf H sama H itu dia udah? Kalau membedakan dia baru bisa yang bisa kan A, U, O. Baru dapatnya. Jadi saya minta tolong aja sama Ibu itu untuk melafal hidung, melabel hidung dan lain-lainnya di stop aja. Ya, saya ada yang minta tolong, jangan dikerjakan. Gitu. Kalau Ibu mau dia menambah kosakata itu banyak caranya, karena menambah kosakata itu bukan hanya lewat labeling. Menambah kosakata itu bisa lewat matching, bisa lewat identifikasi. Akan sangat baik kalau kosakata Reishanya banyak melalui tulisan, melalui gambar, karena apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia inginkan jadi tersampaikan daripada nunggu dia labeling. Ya Bu ya. Saya tanya Bu, berarti untuk matching nih, walaupun dia sebenarnya udah mampu matching. Stop dulu Bu, saya mau Ibu, karena ini udah lama sekali saya pengen Ibu mengaminkan bahwa saya nggak bilang Reisha nggak akan bisa ngomong ya, tapi mengaminkan untuk sementara ini Ibu tidak akan mengajarkan ekspresif, kecuali Ibu misalnya untuk bunyi-bunyi tertentu yang mudah, hanya untuk satu huruf, entah hanya untuk bunyi bel, entah bunyi apa, itu boleh. Tapi kalau dia dalam bentuk kata, untuk sementara ini tidak dikerjakan. Sementara ini saja. Ibu hanya ajarkan dia satu bunyi huruf atau bunyi-bunyian yang tidak bermakna, bermakna tapi enggak dalam bentuk kata. Misalnya bunyi bel seperti apa, bunyi harimau seperti apa, bunyi
lonceng seperti apa, bunyi peluit seperti apa, itu dulu yang dia diskriminasikan. Jadi saya minta tolong di situ dulu. Kemudian kalau ibu mau dia kosakatanya banyak, lewat matching saja, lewat menyamakan, lewat identifikasi, lewat yang lain-lain. Oke? Baru boleh pindah ke pertanyaan berikutnya yang soal matching. Setuju ya, Bu? Oke Bu, bentar Bu. Kalau matching walaupun dia sebenarnya bisa ya, tapi kita menambah kosakata itu melalui matching ya Bu ya? Kenapa? Walaupun dia belum verbal. Matching, Kenapa? matching gitu aja Bu. Kenapa, Bu? Ibaratnya nanti pada suatu saat dia bisa bicara, dia sudah merekam. Iya. Merekam. Selain itu kenapa? Itu mesti kita mengenalkan dia secara fungsional ya Bu. Kenapa? Mengenalkan kata secara fungsional. Tadi saya untuk bilang. Belajar pemahaman. Untuk belajar pemahaman ya. Ibu bukan soal itu ibu menempatkan diri jadi diri sendiri. Tempatkan diri ibu sebagai Reisha. Kenapa pengenalan kosakata melalui labeling nanti saja? Kenapa? Lewat Reisha aja, lewat sudut pandang Reisha. Sebenarnya kalau labeling tuh ya agak-agak susah. Saya pertama kali mengenal labeling ini agak susah gimana. Dia kan belum pernah tulisan, belum pernah terlalu mengenal huruf gitu. Sebenarnya agak susah juga gitu. Iya. Jadi kalau ibu mau dia menambahkan kosakata silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi untuk berarti kosakata secara verbalnya enggak dong. Sementara ini tidak. Kecuali hanya misalnya gini, ibu bilang meja, dia tahu, ibu ambil tulisan meja, terus ibu ucapkan meja, dia bisa pegang meja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu bilang katakan meja, kenapa nggak boleh, Bu? Dia cuma dengar aja, nggak tahu bentuknya meja itu yang mana. Gitu. Bukan. Kalau ibu jadi Reisha, saya tunjukkan kata meja, kenapa nggak boleh? Dia belum paham tuh meja itu seperti apa meja. Bukan. Tulisan meja apa? Secara physically, kenapa? Kurang dengar. Nggak ada mejanya. Dia belum paham, nggak ada gambar mejanya. Bukan ibuku cuma sayang. Ada tulisannya aja. Bukan itu ibuku sayang. Kalau saya jadi Reisha, ibu bilang katakan meja, dia bisa diskriminasikan nggak meja. Dia bisa dengar suara itu nggak. Sedangkan sekarang ibu lagi latihan apa tadi itu yang membedakan suara-suara kan, ST dan lain-lainnya. Itu dulu diselesaikan. Jadi bertahap. Saya ngerti banget kecemasan ibu, keinginan ibu, cita-cita ibu besar gitu. Tapi untuk Reisha itu mampu nggak dia? Akhirnya kalau menurut saya Reisha itu bisa duduk tenang loh, nggak yang ADHD sekali. Bisa dia duduk main 15 menit sampai 20 menit sendirian tanpa lari-larian. Benar nggak, Bu? Benar kan? Artinya dia bukan ADHD yang nggak bisa diem sama sekali. Benar. Sebenarnya bisa duduk diem gitu, Bu. Iya, dia hanya lari ketika ibu ngajarin. Dia mau kabur aja. Ada sesuatu, pokoknya menghindar dia. Ada menghindar tugas ya, Bu. Iya, artinya apa? Itu bukan dia menghindari tugas, tapi dia ngerasa diri dia nggak mampu, makanya dia kabur. Kalau dia ngerasa dirinya mampu, dia nggak akan kabur, Bu. Ya? Iya. Kalau ada kecurigaan dengan ADHD, insya Allah kita nggak usah khawatir, Bu, untuk masalah akademiknya, gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana konsepnya itu. Jadi kalau dia paham sama konsep, itu akan berjalan dengan sebaiknya. Jadi dia nanti kan akan bisa dengan penjabaran bahwa dia bicara itu akan jalan gitu loh, Bu. Kalau dia berkatakan bahwa oh yang dimaksud ini adalah ini gitu. Jadi dengan bicaranya adalah ini. Itu kan Ibu masih terus kan yang di terapi itu ya, terapi untuk khusus untuk yang untuk ininya masih. Jadi kita masih mengikuti pola-pola di situ aja, Bu. Kalau saya jujur kalau untuk sekolah karena kan saya urusannya di sekolah, saya selalu minta untuk anak-anak yang pakai ABD itu minta dari program dari dokter gitu loh, ataupun entah dokter, entah terapi atau apa, jadi biar kita samakan aja, karena bagi saya dia nggak perlu
ya nggak perlu yang namanya kurikulum ABA gitu ya, kurikulum yang bagian misalnya kurikulum ini. Karena saya pikir dia ADHD adalah caranya ya kayak pengajaran biasa gitu loh. Cuman caranya bagaimana dia kekuatan di apa namanya, kekuatan di konsentrasinya seperti apa baru ya berarti kan itu yang non akademik gitu ya Bu ya. Nah seperti itu. Jadi saya sih melihatnya lebih pendekatannya itu ke arah bagaimana kita supaya anak ini terbiasa dengan karena kan kalau pakai saya tahu juga dari terapisnya bahwa pakai ABD itu kan kayak ada sedikit delay ya Bu ya. Nggak kayak kita lagi ngomong gini nih, kita kalau lagi ngomong gini kan sesama teman-teman face to face. Sama kayak kita nih lagi internet lagi nggak enak, saya ngomong ibu baru jawabnya berapa detik kemudian, itu ada delay. Dan juga ada campuran suara yang kayaknya yang seharusnya kita secara normal kita nggak dengar, tapi anak yang seperti Raisa itu kedengeran gitu, akhirnya mengganggu frekuensi yang sebenarnya suara bahasa kita gitu. Nah itu yang saya tahunya seperti itu setelah dijelaskan karena kita ada kerjasama sama dokter gitu ya, Bun. Nah disitulah jadi saya melihatnya oh ternyata ya kita hanya caranya anak ini tidak ada masalah dengan akademik, dia disamakan dengan reguler, ya berarti pelajaran biasa, hanya kadang-kadang masalah emosional aja. Karena satu anak kalau sudah makin besar dia semakin kalau sekolahnya dicampur dengan anak reguler ya berarti dia ada rasa minder, terus dia ada rasa-rasa hopeless, ya kadang-kadang diganggu teman, karena kan dia kalau memanggil dia kan harus ditepok atau hanya jarak 1 meter gitu loh, atau malah justru di dekat kupingnya gitu. Nah itu yang hanya saya menemukan masalah-masalah seperti itu. Nah makanya kita lebih fokusnya ke arah yang ada permasalahan di Raisya dulu. Di situ dulu, nah nanti kita barulah Bu, kita udah sampai batas mana dia sudah bisa mengerjakan apa yang menjadi seharusnya gitu. Nah itu Ibu mungkin PR buat nanti di sana, boleh nggak ngajarin di rumah, kalau kita pada saat la, boleh nggak saya nulis L sama A jadi la gitu misalnya, gitu mengenalkan huruf sambil saya menguatkan simbolnya. Oh bahwa gitu. Tapi apa memang udah di sananya saya nggak tahu karena saya nggak pernah mengikuti ya Bu ya, nggak pernah mengikuti terapi yang sifatnya yang seperti itu. Jadi saya mohon maaf aja kalau untuk masalah fisik saya agak kurang mendalami gitu, kayak gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Dewi, program apa yang mau dikasih gitu ya Bu ya? Sebenarnya kalau program apa yang harus dikasih dan bagaimana cara mengevaluasinya, kayak tadi saya bilang, sebelum Ibu kasih, Ibu pahamin dulu. Kalau saya dikasih program itu, kira-kira kemampuan apa yang harus saya miliki, itu satu. Kemudian lihat dengan usia dia yang 8 tahun ya tadi ya Bu? 7 tahun, kemampuan apa sih yang harusnya anak 7 tahun miliki? Ibu lihat di psikologi perkembangan atau banyak lah itu belum yang perkembangan itu dia harusnya udah bisa apa? Dia bisa nggak ganti baju dia sendiri, dia bisa nggak mandi sendiri, dia bisa nggak melipat, dia bisa nggak nyapu, gitu. Jadi hal-hal seperti itu akan jauh lebih penting daripada dia labeling. Kalau untuk kosakata kayak tadi saya ulang-ulang itu bisa lewat apa saja, bahkan lewat tulisan pun bisa. Kalau untuk Ibu mau dia labeling, selesaikan dulu target-target auditory processing-nya seperti apa, atau apalah itu yang ada di kelompoknya Ibu, bagaimana dia mendiskriminasikan suara, itu dulu diselesaikan, baru Ibu bisa men-label satu kata. Oke? Oke, terima kasih Bu Sinta, Bu Eni. Masukannya luar biasa ini. Saya harap masukan bukan tinggal masukan, karena ini udah ada sekitar 10 tahunan saya kasih tahu Ibu masukan hal yang sama, berulang banget. Ya, hal yang sama berulang. Tapi ini loh Bu, ada yang konsep yang dia udah paham nih, dia udah bisa ucapan, dia udah paham bentuk, tiba-tiba kadang hilang. Iya. Hilang verbalnya. Itu kenapa ya Bu ya? Saya tanya dulu, kata apa yang dia udah bisa dan hilang waktu itu? Misalnya kata mau, sekarang agak lupa, padahal udah sering disebutin mau, gitu kayak lupa dia. Mama tuh sebenarnya udah jelas banget. Om itu udah bisa dia tuh om.
Dia Nanti dia hilang gitu loh. hilangnya karena kesempatan dia untuk ngucapinnya bertambah atau berkurang? Kalau kita ajarin kan itu kan kayak mama atau papa itu kan udah sering banget ya ininya. Udah sehari-hari ya namanya itu panggilan itu. Kok dia mau ngucap itu berubah lagi? Enggak. Kadang udah pas papa, kadang 2 kata udah papa itu udah cukup. Kadang cuma pa aja gitu aja. Pa gitu aja. Pa gitu, P gitu aja, enggak 2 suku kata. Sebenarnya sih kalau itu kemampuannya menurut saya ya itu nggak hilang, tapi kesempatannya yang hilang. Kesempatan hilang ini bisa jadi karena buat dia ngomong pak aja ditengok, ngomong mah aja ditengok kok, atau ngomong apa ditengok kok, Ya, sama artinya. Nggak perlu papa, nggak perlu mama, udah kok gitu. Jadi kesempatannya hilang. Kemudian mungkin maunya itu biasanya, oh dia udah bisa mau nih, tapi tiba-tiba ada di satu kesempatan belum dia minta atau belum dia mau apapun udah dikasih duluan gitu. Jadi kesempatan ini yang harus selalu dibuka. Kesempatan ya yang harus dibuka. Atau juga memang dia merasa ya panggil Pak aja udah yang tadi ibunya udah paham gitu ya, iya. Panggil Ma itu ibunya sudah paham. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena kita juga manggilnya itu tadinya Mama jadi Emak gitu kan, ya kan, pindah jadi Mak gitu. Jadi kita kadang-kadang entah itu belakangnya Kak, mungkin kalau ditulis pakai tulisan Mak gitu ya. Tapi kalau kita ngomong kan jadinya bukan Ma, jadi Mak gitu kan beda tuh. Nah, mungkin dia ada sesuatu yang mungkin ya apa ya, bentuk lain lah panggilan mungkin ya. Kalau saya sih sepanjang itu masih bermakna nggak masalah kalau saya sih gitu. Kalau bagi saya gitu. Kalau itu bukan hilang, benar bukan hilang. Enggak, bukan hilang. Ada pertanyaan terakhir, Bu? Ada Bu. Gini, kita kan ada buat program ya untuk jangka panjang nih. Program untuk jangka panjang ya, mulai dari awal sampai kapan itu. Nah, bagaimana sih memetakan kayak Raisa kan banyak nih. Saya bagi area pembelajaran tuh ada di auditory, akademik sama non akademik. Gitu loh. Iya. Bagaimana sih memetakan itu masuk ke dalam program harian, gitu loh. Karena kalau saya tidak tidak diulang lagi, maksudnya materi-materi yang nggak diulang lagi, takutnya dia lupa gitu loh. Oke, contohnya ini ya, saya nggak tahu ini bisa diputar. Nah, maksudnya ini kan area jangka panjang nih. Nah, saya buat jangka panjangnya. Nah, itu sedangkan nanti kan dari area pembelajaran ini kan nanti dipemetain ke program harian ya. Iya. Ke program-program harian. Nah, Mas itu kan kalau kita metakan ini kan terlalu banyak nih kan untuk materi hariannya. Itu bagaimana cara memetakan ke program hariannya tuh, Bu? Ibu harus belajar task analisis. Analisis. Iya, menganalisa sebuah tugas. Jadi misalnya ibu mau mandi, ya, ibu mau mandi, bikin sampai 50 tahapan. Bisa nggak? Kalau ibu sudah bisa membuat tahapan mandi sampai 50, kemudian nanti ibu latihan lagi, buat latihan misalnya menulis sampai 100 tahapan. Jadi dari situ nanti ibu memiliki kemampuan memecah satu program. Analisis ya, artinya tahap-tahapannya dulu ya Bu ya. Sekarang kalau saya tanya deh, ibu mandi tahapannya apa? Kalau tahapannya siapkan baju, siapkan handuk, gitu loh. Pastikan ada airnya, banyak lah gitu. Ya, kalau saya minta 50 tahapan ibu bisa? 50 tahapan? 50 tahapan, mungkin kalau dicerca di ini mungkin bisa Bu. Harus bisa ya, karena gini, tadi kayak kata ibu, ambil handuk. Sebelum ambil handuk, kemampuan apa yang harus dia punya?
ambil handuk, tahu dia. Kemampuan apa yang harus dimiliki ketika dia harus ambil anduk? Paham dulu ya, paham konsep dulu, konsep handuknya. Dia harus kenal handuk, dia harus tahu ngambil handuk di mana, bukan ngambil di dapur. Kemudian dia tahu bentuk handuk itu seperti apa, dia kenal handuk dia yang mana, karena ada handuk mama, ada handuk dia, ada handuk papa. Gitu. Kemudian dia tahu nenteng handuk itu seperti apa, karena banyak anak-anak itu diseret malahan. Jadi kenapa tadi saya bilang tahapannya minta 50, karena kalau ibu langsung lompat ke mengambil handuk, di atas handuk itu banyak. Paham bahwa air itu ada di kamar mandi, tahu kamar mandinya, tahu mengguyur badannya, tahu fungsi air itu untuk membasuh dan lain-lain gitu. Jadi yang ibu perlu latihan adalah mengecilkan, membuat detail sedetail mungkin sebuah program. Mulai dengan hal-hal yang ibu sering lakukan, makan, minum, ke toilet, ibu buat sebanyak-banyaknya. Kalau ibu sudah bisa 50-60, buat ke akademiknya. Misalnya membaca dibuat kecil seperti apa, menulis dibuat kecil seperti apa. Oke? Oke, Bu, paham. Iya, Bu Eni? Kalau tadi saya udah lihat ya, agak melihat lagi tadi apa tuh yang pertama tuh program untuk yang di terapi ya, untuk terapi yang masalah itunya, ya itu memang programnya memang bagus, tidak terlalu banyak. Kalau keseharian itu kalau menurut saya tahapannya aja. Raisa udah sekolah belum ya? Tadi saya lupa. Sekolah. Nah, udah sekolah. Sekolah kebetulan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Masih TK dia, Bu? Masih TK, jam 8 PAUD. Iya, masih PAUD. Jadi memang kan masih pendek ya program-program untuk non akademiknya itu ya. Sebenarnya kalau kita sudah melihat ada beberapa yang kan kalau ADHD nggak terlalu complicated seperti autistik ya, yang tahap banyaknya. Nah, kalau misalnya kalau untuk seperti Raisa yang sudah pasti ya bicaranya pasti ya, bicaranya yang memang kita sudah bicara. Tapi kan itu sudah tahu bahwa itu prosesnya sedang lagi berlanjut ya. Jadi proses sekarangnya itu ya paling kita tinggal targetnya itu sesuai dengan apa yang sedang diajarkan gitu. Nah, kalau untuk yang masalah maintenance yang tadi saya Ibu bilang, sebenarnya maintenance itu semua program yang sudah keluar ya, hasil yang sudah keluar yang sudah diverbalkan oleh dia dibuat. Nah, tadi yang kenapa Bu Sinta bilang itu kondisinya sering dipakai atau tidaknya gitu bahasanya gitu loh Bu. Nah itu namanya kalau sering dipakai atau tidaknya itu di maintenance gitu. Dijaga supaya memang anak ini tetap mengeluarkan. Jadi program baru jangan sampai menghilangkan program yang lama. Itu seperti itu targetnya, target maintenance. Nah, kalau untuk keseharian itu kalau untuk non akademik ya ADHD biasanya kita ngelihatnya impulsifnya gitu ya. Impulsifnya mungkin ke perilaku ya, perilakunya itu impulsif, kemudian mungkin emosi dari sosial emosinya. Karena kalau untuk sosial biasanya anak ADHD lebih bagus daripada anak autistik, dia lebih banyak empati. Paling kita masukin kemandirian, Raisa yang tadi Bu Sinta bilang, masukin kemandirian yang lebih ini. Terus ya kalau sosial motoriknya mungkin ya kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik supaya dia tuh cepat tidak lompat-lompat, sering lompat jadi biar lebih fokus mungkin ya area olahraga, jalan gitu itu bisa masukin ke target-target ke keseharian untuk non akademiknya. Jadi kalau untuk akademik sebatas masih TK ya TK itu semuanya kalau saya memberikan program itu semuanya tidak ada modifikasi. Walaupun mungkin dalam tataran target dia nanti akan dimodifikasi, tapi semua program diberikan. Itu karena kenapa? Karena program target PAUD itu dia masih dasar dan masih yang dibutuhkan oleh anak gitu loh. Nggak seperti anak udah SD. Kalau SD itu kan udah lebih kepada pembelajaran aslinya. Kalau di PAUD ini kan ada latihan motorik halus, kasar, itu semua kognitif juga ada di situ. Nah itu semuanya kan banyak gitu ya Bu. Kalau kita pilah-pilah sayang gitu loh. Tapi kalau untuk sekolah, ini kan kalau untuk ibu ya ibu ini aja berikan saja kalau memang anak ini kekuatannya hanya seperti itu ya kita mundurin jumlahnya atau waktunya gitu
di durasinya diperbanyak. Jadi diberi kesempatan yang lebih, misalnya gitu ya, dia tidak bisa mengacingkan baju. Nah, berarti kan kalau kondisi dia tidak menghasilkan baju, berarti dia ada masalah dengan motorik halusnya. Apa sih yang menjadi permasalahan dia? Ya mungkin karena area yang ininya dia apa? Area jemarinya masih lemah. Nah, memang kadang-kadang untuk anak-anak ADHD ada bukan aja anak ADHD itu lebih kekuatannya di gross gitu, di gross motor dibandingkan dengan fine motor. Mereka banyak sekali bermasalah dengan fine motor. Jadi dia dilatihlah dengan cara banyak sekali ya program-program itu mau meremas-remas gitu yang agak berat, yang enteng, sedang, berat, diremas dengan kekuatan gitu ya, mungkin pakai yang jepitan itu juga, pinch segala macam. Dia bagaimana dia tangannya begini nih, kayak kita main apa ya, kayak bulu Badminton. tangkis ya kayak gitu. Nah, badminton kayak begitu gitu kan. Nah, ini melatih juga. Terus kita merangkak merayap gitu ya. Terus yang kakinya kita pegang, yang dia berjalan dengan tangan. Nah, itu bisa seperti itu. Itu bikin program aja harian yang nanti dipecah-pecah supaya anak gak jenuh. Jangan semuanya itu brok satu hari dikerjakan selama seminggu, jangan. Kita pecahin aja sedikit tapi lebih mumpuni. Nendang bola boleh, lempar tangkap bola boleh, kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang sifatnya kegiatan-kegiatan. Kita di hari yang keberapa ya Bu, yang dari Ponorogo ya Mbak Sinta ya. Di Ponorogo itu kita malah menyuruh si ibunya itu, karena kebetulan dia kurang mampu ya, prasejahtera. Apa sih yang supaya ini ya, saya ngajarinnya kalau sekolah pasir sintetis kan mahal ya gitu ya, atau kalau bikin pun susah ya. Wah, kalau orang tua yang masih sibuk dengan nyari uang untuk makan saja sulit, ya suruhlah dia meremas pakaian. Kalau neneknya mencuci, misalnya kita bantu remas. Itu kan kekuatan tangan yang meremas itu kan kekuatan yang dimana anak-anak kita yang bermasalah dengan motoriknya itu, dia akan cuman begini doang kayak kita mijit gitu loh, Bu Dewi. Nah, sedangkan kalau memeras itu kan ada dua sisi yang berlawanan dan dia jadi mengerjakan dua tugas, meremas dan dia arahnya berbeda. Nah itu. Terus kalau enggak dengan kalau Bu Dewi lagi masak kolak, dia suruh pakai santannya diremas juga sama dia. Itu kan jadi permainan juga. Kalau ibu jiji misalnya ya, kasih aja ampasnya biar dia main aja gitu. Nah, di situ dia berkekuatan seperti meremas. Masih banyak yang bisa kita latih. Nah, itu masuk area ke non-akademik. Nah, gitu. Jadi program-program itu yang kita berikan, ibu tinggal bagi-bagi aja program-programnya. Kayak gitu. Jadi jangan Ibu Dewi kan pernah ikut ya. Iya. Jadi jangan dianggap Bu, kalau terapi itu bentuknya harus yang akademiknya gimana gitu ya. Mandi, makan, bantuin ibu itu juga bentuk terapi, itu juga bentuk belajar. Banyak banget yang dipelajarin ketika mandi, makan, dan bantu ibu. Banyak. Ada dia dapat kosakata, kata benda, kata kerja, warna, huruf, angka, banyak banget. Sedangkan mandi bisa sampai 2 kali, makan bisa sampai 3 kali, belum lagi snacknya. Waktu bantu ibu juga bisa beberapa kali. Itu jauh lebih baik karena ibu pun melakukannya pasti jauh lebih rileks. Sekarang kan kalau dari beberapa video yang saya lihat, hubungan ibu sama Raisa masih kayak dulu, tarik ulur, gitu, masih kejar-kejaran. Buat ibu jadi orang yang Raisa mau deket-deket ketika belajar, bukan cuman ketika mau manja-manjaan mama gitu, tapi ketika mau belajar pun dia tetap senang sama ibu. Itu nggak gampang. Buat saya ngomong itu gampang. Kalau buat ini Bu Eni yang ngomong mungkin akan lebih tepat karena beliau punya anak ABK ya. Gimana Bu Eni? Iya. Kalau saya memang lebih mengajarkan itu lebih ke arah fungsional, karena dulu saya mikir gini ya, dulu kan informasi sedikit ya Bu Dewi, beda dengan sekarang ya, internet murah. Dulu jangankan itu, HP pun saya nggak punya gitu. Dan saya tinggal di daerah Sawangan yang udah ya istilahnya udah jauh dari perkotaan gitu. Kalau beli obat aja kita harus ke Depok gitu ya. Bu Eni mungkin bisa share Iya. gimana ibu membina hubungan yang baik sehingga belajar itu jadi enak. Oh, yang itu. Karena kan saya lihat sendiri ya, kalau Bu Eni sama anak-anaknya itu Bu Dewi cukup dekat. Jadi mau diajarin apapun anaknya bisa gitu. Ini yang kalau saya sebagai orang luar dan saya nggak punya anak autistik, mungkin orang tua nganggap, tahu apa lu susahnya. Ini yang ngomong adalah Bu Eni yang punya anak 3 autistik, tapi masih tetap bisa berhubungan baik dengan anaknya ketika ngajarin. Gimana Bu? Iya,
Jadi kalau keseharian itu saya selalu apa ya namanya ya, selalu membentuk bahwa tidak ada apa ya, tidak ada yang namanya kita belajar itu adalah kamu harus begini, ini harus begini. Jadi kita membuat anak ini supaya paham bahwa diri 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 kita ini adalah seorang ibu yang juga mau mengajarkan gitu loh. Jadi caranya gini supaya kita nggak seperti mama sama Umi mah nanti mainnya gini. Jadi kita ada masa di mana kita serius, di mana ada masa kita apa ya namanya ya kita bercanda. Yang satu hal yang mungkin saya pelajari itu adalah bagaimana kita intonasi suara. Nah, dalam belajar kita intonasi suara, kita bedakan antara kita lagi tegas dengan kita lagi marah. Karena nanti kalau nadanya kita sama, anak tidak akan membedakan. Dia akan tahu bahwa saya lagi marah gitu. Kalau intonasi kayak Bu Dewi kemarin itu saya lihat itu ibu sebenarnya lagi marah apa sebenarnya lagi gemes atau gimana gitu ya. Nah kalau saya memang mengupayakan suara itu, marah itu memang benar-benar mata saya mendelik, saya teriak, itu saya memang marah. Nah makanya bahasa yang saya tekankan kepada anak itu, saya selalu yang bungkusnya itu saya tutup dulu gitu pada saat saya mengajar. Nah, kedekatan itu saya melihat dari masing-masing anak, karena saya kan 3. Jadi saya merasakan diri saya sebagai autistik, merasakan diri saya sebagai ADHD, merasakan saya sebagai Asperger. Karena kalau saya menyamakan semua anak itu nggak masuk, Bu. Saya menyamakan Faiz itu, mengajarkan ke kakaknya yang ADHD. Hasan, itu tidak bisa. Karena kalau anak untuk mengajarkan Hasan, kalau itu nanti Umi malu, kamu kasihan nggak sama Umi? Nah, karena saya tahu bahwa dia itu mempunyai empati yang sangat besar, yang sangat dia tidak mau orang tuanya itu sedih gitu, karena dia aware. Nah, itu yang ADHD. Jadi kita menyelami dulu masing-masing anak. Nah, beda dengan anak kita yang autistik. Kalau Faiz itu kalau dibilang bahaya, dia langsung kita tegas aja. Tidak. Nah, kayak gitu Faiz. Nah, kalau adiknya beda lagi, karena adiknya itu kan adalah Asperger yang harus kita menanamkan sebab dan akibat gitu loh. Jadi kita bicara sama dia, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang abstrak. Walaupun nanti didebat lagi sama dia gitu. Nah, itulah pendekatan itu yang saya harus belajar terus sampai kapanpun saya terus sampai sekarang. Nah, jadi pendekatan itulah yang kita mau terjun bagaikan kita saya seperti menyelami dulu Faiz ya. Kenapa ya Faiz saya suruh ambil gelas aja dia tidak paham, minum aja tidak paham, saya langsung menjadikan diri saya ya ini yang saya selalu cerita ke orang tua bahwa mungkin dianggap aneh atau dianggap tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi pada saya saat dimana saya tidak tahu mengajarkan Faiz seperti apa, saya langsung menyelami diri saya, menghilang diri saya masuk ke dalam tubuh Faiz, dan saya di situ merasakan bahwa saya nggak tahu ya ini saya bukan bohong, tapi ini saya merasakan bahwa Faiz itu tidak tahu apa yang mau diajarkan oleh saya. Untuk makan pun dia tahu itu namanya makan. Untuk minum pun dia tidak tahu untuk minum. Itu kekuasaan Allah. Jadi saya menyelami Faiz itu, jadi saya pegang tangan dia dan saya tahu, oh ternyata anak saya itu harus diberikan kasih bahwa makan itu makan, 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 makan. Ini makan. Jadi semua bicara itu hanya satu bahasa makan. Nah, penyelaman seperti itulah yang dulu saya rasakan sampai akhirnya di mana saya untuk menyelami anak yang baru saya lihat juga, saya lebih ke arah pendekatan secara soul gitu loh, secara kejiwaan. Satu, apa yang harus saya lakukan kepada anak orang? Saya hanya menatap anak itu. Saya melihat bagaimana dia, apa yang menjadi kebutuhan dari dia. Saya ingin menjadi dia partner bagi saya, dan saya tidak akan menyakiti dia. Saya ingin berteman oleh dia, bahwa saya adalah orang yang tidak selalu memberikan instruksi kepada dia. Gitu. Karena ada sesuatu hal yang mungkin perlu didalami oleh orang tua. Setiap orang tua menghadapi ABK-nya itu kebanyakan sih, yang saya lihat ya, nggak semua ya pasti, kebanyakan sih memang lebih ke arah satu, maaf kalau tersinggung ya, ke arah perintah gitu. Seolah-olah anak ini kalau apa-apa harus diberitahu. Biarkan dia berjalan dulu. Kalau salah mungkin kita lakukan. Nah, yang kedua merasa bahwa anak ini harus ya tadi karena dia harus diberitahu, berarti kan ketidakpedean kita terhadap anak kita ada. Kita nggak yakin anak kita mampu. Makanya saya selalu ditulis kalau cerita tentang Faiz itu ada hashtag kamu pasti bisa dan bisa gitu. Itu yang kenapa saya selalu hashtag kayak itu, karena saya selalu bilang separah apapun anak autistik yang saya temui di sekolah itu, dia pasti mempunyai masa depan.
dia pasti mempunyai suatu potensi. Dia pasti mempunyai suatu kebanggaan yang pada diri dia yang nanti akan diberikan ke orang tua. Hanya tidak terlihat oleh perilaku dan pola asuh orang tua. Ini yang saya temukan di 30 siswa saya di sekolah waktu itu. Kenapa, Bu? Tidak terlihat? Karena memang pada saat saya bilang, "An, kamu coba main drum." Ternyata dia bisa, Bu, main drum. Jadi dia cuma bukan streaming aja, ternyata dia bisa. Saya tanya sama kebetulan saya nggak pernah ketemu sama ibunya, saya tanya akhirnya dengan supirnya, dan ternyata memang kurang didekati oleh ibunya. Karena kebetulan ibunya mungkin takut pada anak ini karena streamingnya, dikiranya dia akan menyerang menyerang ibunya. Jadi itu maksud saya selalu ya, ini jadi PR buat saya bahwa mereka pasti bisa dan bisa. Karena kita melihat setiap Allah membentuk makhluknya itu tidak ada, kan udah ada tuh buku siapa ya, tidak ada yang karya siapa, Ning Nathan ya? Iya. Ya, Buning ya. Buning itu bagus sekali bahasanya dan itu memang saya pakai Tuhan dulu. tidak salah desain. Betul. Tuhan tidak salah desain. Saya selalu memakai itu sebelum Buning itu, tapi bahasa Buning itu lebih bagus daripada bahasa saya. Karena kalau saya memberikan, tidak ada yang sia-sia apa yang dijadikan ciptaannya. Itu nggak ada. Allah tuh nggak mungkin membuat sesuatu yang sifatnya abal-abal. Pasti semuanya itu indah. Nah, bagaimana kita bisa merefleksikan. Makanya saya selalu mendengar Bu Sinta selalu bilang, "Ibu jangan lihat diagnosanya. Ibu jangan lihat diagnosanya." Itu adalah bahasa di mana saya tahu kalau Bu Sinta bicara seperti itu, berarti harus ibu itu melihat kelebihan daripada anak itu. Gitu. Jadi bagaimana saya sampai sekarang anak saya yang Asperger juga mau curhat masalah sosialisasinya dia punya teman. Faiz dia nggak curhat karena dia memang nggak mau verbal gitu ya. Kalau Faiz kakaknya juga yang ADHD, dia akan selalu nanya sama saya tentang yang lainnya. Jadi terbiasa kita, karena saya sudah dalam diri saya menempatkan poin satu, poin ini untuk anak-anak yang berbeda. Gitu loh, Bu. Menyelami itu lebih indah karena kita bisa tahu keeratan daripada anak kita. Nantinya ibu nanti akan dicari oleh Rasya bahwa Bunda begini misalnya gitu. Itu insya Allah seperti itu. Kalau kita sudah terjalin kekuatan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eni. Jadi saya rekap aja Terima ya. kasih, Bu Eni. Rekap bahwa Bu Dewi setelah ini harus bikin catatan karena dari semua yang ikut online ini hanya Ibu yang saya lihat tidak melakukan pencatatan. Ya, dicatat ulang. Jadi hasil meeting ini nanti, hasil pertemuan ini bukan cuma ngobrol-ngobrol, Ibu dengerin. Ya. Ngobrol-ngobrol kayak gini udah berulang-ulang dan banyak. Ibu bisa lakukan dengan siapapun. Harus ada pelaksanaannya, implementasinya. Oke. Kemudian saya minta maaf kalau saya terdengar sangat keras karena memang saya keras. Karena karena kalau misalnya saya nggak keras, artinya saya nggak peduli sama Raisa. Bodoh amat Raisa lain. Tapi karena saya peduli sama Raisa, makanya saya tekan ibunya bener-bener. Jangan lagi berulang-ulang terus, Bu. Oke? Tas analisanya jangan lupa dikerjakan. Ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Bu Eni. Selamat siang. Terima kasih Bu Eni, Bu Sinta, terima kasih ya. Mbak Dewi. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Salam Ibu.